Bacaan kitab suci kita untuk pagi ini adalah Daniel 12 ayat 1. Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael. Pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa. Bahkan sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Semoga Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Hari ini kita telah melakukan perjalanan dari kitab Daniel. Sudah lama, ya? Hari ini adalah yang terakhir. Mari menundukkan kepala dan mengucapkan kata doa. Bapa di surga, terima kasih banyak atas hak istimewa untuk membuka firman-Mu. Kami berdoa agar Engkau menyentuh hati kami. Dan kami berdoa agar kami dapat melihat Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Alkitab ditulis, seperti yang Anda tahu, dahulu kala. Dan ketika Alkitab ditulis, ngomong-ngomong itu ditulis dalam jangka waktu 1600 tahun. Dari penulis pertama hingga penulis terakhir. Dengan 39 orang plus 1. Total ada 40 orang yang menulis Alkitab. Dan ketika saya mengatakan 39 tambah 1, maksud saya salah satunya tidak menulis seluruh buku. Itu adalah Nebukadnezar, dia menulis hanya sebagian kecil dari Alkitab, dalam kitab Daniel. Dan ngomong-ngomong Alkitab memiliki 66 buku. Dan ketika Alkitab ditulis, kesinilah saya akan pergi. Tidak ada pasal, tidak ada ayat. Tidak ada koma, tidak ada titik, tidak ada tanda seru, tidak ada tanda tanya. Tidak ada jenis apapun, bagaimana Anda menyebutnya? Tanda baca. Terima kasih untuk bantuannya. Jadi itu adalah surat panjang yang tidak akan pernah berakhir. Seperti gulungan utuh, Anda membuka kitab Yesaya. Tidak ada koma, tidak ada apapun, hanya seluruh surat yang berkesinambungan. Sama dengan setiap gulungan. Di kemudian hari, di abad ke-6 sebelum Masehi, ada beberapa sarjana Yahudi yang memisahkan Alkitab dalam pasal-pasal dan ayat dan mereka tidak membagi seluruh Alkitab. Mereka hanya membagi 5 kitab Musa. Itu saja. Hanya untuk memudahkan orang membaca. Jadi jika Anda tidak dapat membaca semuanya, Anda berhenti di sini hari ini, dan Anda tahu saya berhenti di pasal 5 ayat 12. Dan besok Anda melanjutkan dari pasal 5, ayat 13. Anda memahami saya? Jadi para sarjana Yahudi ini membagi kitab-kitab Musa pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dan kemudian pada abad ke-7 hingga ke-10 Masehi. Itu jauh hari kemudian, kita bicara setelah Kristus sekarang. Sekarang ada sekelompok sarjana yang disebut Masoret. Bisakah Anda mengatakannya, Masoret? Lidah Anda tidak bingung? Baik, Anda mendapat B+. Sekelompok sarjana Yahudi yang disebut Masoret. Masoret berarti ukuran. Mereka mengambil dari seluruh perjanjian lama, bukan hanya kitab Musa. Dan mereka membaginya dalam pasal dan ayat dan juga memberi tanda baca. Jadi mereka berkata, ini adalah pasal 1, ini adalah pasal 2, ini adalah pasal 3. Seluruh perjanjian lama. Dan jauh hari kemudian, jika Anda ingin mengetahui sebagai informasi, di abad ke-13 Masehi, Uskup Agung Canterbury, dia membagi perjanjian baru dalam pasal-pasal, bukan dalam ayat-ayat, hanya pasal saja. Dan jauh hari kemudian pada abad ke-16, ada 2 sarjana dan mereka membagi perjanjian lama dalam ayat-ayat dan juga menempatkan tanda baca. Dan Alkitab seperti yang Anda miliki sekarang disebut Alkitab Masoretik. Jadi ini bukan hanya sebuah gulungan, ia memiliki pasal, ayat, tanda baca, seperti yang Anda miliki hari ini. Pertama kali dicetak pada tahun 1560. Itu belum terlalu lama.
Nah, kemana saya pergi? Semua sarjana, semua teologi dari semua gereja setuju bahwa Masoret telah melakukan beberapa kesalahan. Tidak banyak, tetapi di beberapa tempat, pasal ini harus berakhir di sini, dan ini berakhir di sini. Isinya tidak berubah. Isinya sama, pesannya sama. Kecuali pasalnya mungkin berakhir sedikit lebih awal atau sedikit terlambat. Anda memahami saya? Hal yang sama tentang kitab Daniel. 3 pasal terakhir, 10, 11, dan 12. Dalam aslinya 3 pasal itu bukan 3 pasal, tetapi satu tubuh, satu subjek, satu unit. Jadi kitab Daniel seharusnya memiliki berapa pasal? 10 pasal. Karena 3 pasal terakhir adalah satu pasal. Sehingga kitab itu memiliki pasal 1-9, dan kemudian pasal 10 harus menjadi 1, bukan 10, 11, dan 12. Anda memahami saya? Ini adalah satu subjek, satu tubuh. Baik, jadi kita akan benar-benar membahas hari ini berapa banyak pasal? Aku mengerti. Itu satu pasal, tapi itu 3 pasal terakhir yang kita miliki di Alkitab Masoretik. Baik, pesannya sama. Kita tidak mengubah pesannya. Saya hanya berbicara tentang angka-angka yang mereka masukkan kemudian, agar lebih mudah dipelajari. Baik. Jadi dengarkan, saya akan memberimu kuis yang mudah. Hanya untuk memeriksa apakah Anda mendengarkan sejauh ini. Baik. Mari kita mulai kuisnya. Pertanyaan nomor 1. Anda bisa mendapatkan A atau C atau F. Pertanyaan nomor 1. Dengarkan, di pasal atau pasal mana Daniel adalah karakter utama? Jangan berikan jawabannya. Belum. Baik, saya mendengarkan. Di pasal atau pasal-pasal mana Daniel adalah tokoh utama? Pasal 1. Anda benar. Ini tentang makanan. Dan pasal, Daniel di Gua Singa. Singa tidur malam ini. Baik, di pasal berapa? Beri mereka jawabannya. Mereka mendapat F. Baik, mari kita lihat. 6. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kita harus membahas kitab Daniel lagi. Pertanyaan selanjutnya. Ada pasal lain, di mana Sadrah, Mesah dan Abednego adalah karakter kuncinya. Pasal berapa itu? Siapa yang berkata 3? Jawaban yang baik. Beri mereka jawabannya. Itu jawaban yang benar. A+. Ada pasal di mana Raja Nebukadnezar adalah karakter utama. Dia menjadi gila, dan kemudian dia pulih dan kemudian dia mengakui Tuhan. Pasal berapa itu? 4. Pertanyaan selanjutnya. Ada pasal di mana patung logam adalah subjek utama. Pasal berapa itu? 2. Jawaban yang baik. Semua orang tahu yang satu itu. Baik, mari kita beralih ke yang berikutnya. Anda semua mendapat A. Tidak menarik lagi. Ada pasal, di mana ada 4 binatang, dan kemudian binatang yang mengerikan dengan tanduk kecil. Dan mereka menganiaya orang-orang kudus, dan berbicara menentang yang maha tinggi. Pasal berapa itu? 7. Jawaban yang bagus. Baik. Ada pasal yang berbicara tentang Raja Belsiazar yang memberontak. Dan dia tidak mengakui Tuhan, dan dia diadili, dan dia diberhentikan. Pasal berapa itu? Jawaban yang baik. Sekarang lebih mudah, dan lebih mudah, karena Anda sudah memiliki beberapa pasal. Jadi Anda tahu apa yang tersisa mungkin, Anda harus menebak. Ada pasal yang berbicara tentang pengorbanan harian dan tahunan. Dan Mesias dan pengampunan, dan pembersihan dan pemulihan. Pasal berapa itu? Jawaban yang baik. Kerja bagus kawan. Ada pasal yang berbicara tentang nubuatan terpanjang dalam Alkitab, 2300 tahun. Dan penghakiman dan kabar baik tentang penghakiman. Karena Yesus sedang melakukan pengantaraan untuk Anda di surga sebagai pembela Anda. Pasal berapa itu? 9. Jawaban yang baik. Baik, kita melakukan semuanya kecuali 10, 11, dan 12. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan sebaliknya karena Anda tahu pasalnya. 10, 11, dan 12. Jadi ini pertanyaannya. Siapa tokoh kunci atau subjek utama di pasal 10, 11, dan 12? Saya akan membawamu ke sana. Itulah yang kita bicarakan hari ini. Tidak ada petunjuk. Baik, saya akan memberikan jawabannya dan kemudian kita memulai topiknya. Mihael adalah karakter kunci dan ada 2 karakter lain yang melawan Mihael dan umatnya. Dan mereka adalah Raja Utara dan Raja Selatan.
Dan ngomong-ngomong, ini adalah pasal 11, tepat di tengah antara 10 dan 12, yang tidak dibicarakan oleh siapapun. Dan saya tidak berpura-pura bahwa saya memiliki jawabannya, mungkin saya juga tidak. Tetapi untuk isinya, kita akan mencoba menjelajahinya sedikit. Baik. Dan ini adalah pelajaran terakhir dari kitab Daniel. Dan jika Anda melewatkan sesuatu, Anda bisa mendapatkan seluruh rangkaian dari orang-orang media. Baik. Pasal 10 ayat 5. Kuangkat mukaku, lalu kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan. Dan berikat pinggang emas dari Ufaz. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Jadi biarkan saya menarik perhatianmu sebentar. Seorang itu berpakaian apa? Linen. Terima kasih. Linen. Jenis gaun apa ini? Jenis pakaian apa ini? Saya bisa membuktikannya dari Alkitab. Ini adalah pakaian dari imam besar, bukan imam biasa. Hanya imam besar yang diizinkan mengenakan setelan seperti itu. Dan dengarkan. Jika kita berhenti di sini, Anda mungkin benar, tetapi jika Anda terus membaca. Ini bukan imam besar, ini adalah imam besar di hari pendamaian. Di hari penebusan yang disebut Yom Kippur. Anda ingat? Pada hari penebusan, imam besar memiliki pakaian yang sangat khusus, yang dia kenakan setahun sekali. Pakaian ini adalah pakaian tersebut. Pakaian di hari penebusan dosa, yang akan digunakan imam besar setahun sekali. Jadi sekali lagi, ini adalah hari imam besar yang secara khusus. Pada hari pendamaian untuk melakukan pengantaraan bagi umat. Mari kita membaca ayat 6. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Jadi ini bukan manusia biasa. Kita tidak berbicara tentang seorang imam besar. Anda memahami saya? Kita berbicara tentang orang lain sebagai imam besar. Anda mengikuti sejauh ini? Jadi apakah keadaan di pasal ini? 10, 11 dan 12, karena itu adalah satu pasal, apa keadaannya? Jadi dalam penglihatan ini, seseorang yang bukan manusia biasa, itu adalah seorang imam besar, muncul kepada Daniel. Mari kita baca ayat 1. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, Raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel. Firman itu benar, tetapi waktu itu sangat panjang. Daniel memahami hal itu. Dia memiliki pemahaman tentang penglihatan. Mari kita berhenti di sini. Tidak. Mari kita baca juga ayat 2. Apa yang dikatakan di ayat 2? Apa yang terjadi dengan Daniel? Dia mendapat penglihatan tapi dia bagaimana? Dia sedih. Dia menangis. Dia berpakaian hitam, berkabung, untuk berapa lama? Selama 3 minggu, dan dia tidak makan, dan dia tidak minum, dan dia tidak bersenang-senang. Dia tidak menyalakan TV, dia tidak berbicara dengan siapapun di ponselnya. Dia hanya berkabung dan sedih selama 3 minggu. Jadi itu keadaan pasal ini. Kenapa Daniel sedih? Bagaimana menurutmu? Mengapa dia sedih? Dia mengerti penglihatan itu, dia tahu penglihatan itu benar. Semuanya jelas. Mengapa Daniel sedih? Dengar, tidak dikatakan di sana, tetapi jika Anda membaca di antara barisnya, Anda akan melihatnya. Ini adalah tahun 535. Kores sekarang menjadi raja. Dia sudah memberikan dekret pertama, orang-orang Yahudi bisa kembali ke negeri mereka. Dan mereka bisa membangun kembali Yerusalem. Setelah 70 tahun perbudakan, penawanan, pengasingan. Akhirnya mereka bisa kembali ke rumah. Daniel telah menunggu 70 tahun ini. Dan berdoa agar Tuhan akhirnya membebaskan umatnya. Dan saatnya tiba, dan dekret sudah diberikan. Dan apa yang terjadi? Apakah Anda ingat dari Ezra? Berapa orang yang pulang? Sangat sedikit. Kita berbicara tentang 2.500 orang. Itu bukan apa-apa. Seluruh bangsa, hampir seluruh bangsa ditawan. Dan Anda berbicara tentang sekelompok kecil yang kembali ke Yerusalem. Mengapa? Oh, mereka semua berbicara tentang mengasihi Tuhan. Mereka semua berbicara tentang Yerusalem baru. Kita harus kembali ke negeri kita. Mengapa mereka tidak kembali? Sangat mudah untuk berbicara tentang Tuhan, mudah untuk berbicara tentang surga, bukan? Oh, saya mengasihi Tuhan. Saya bahkan merasakannya di sini. Letakkan tanganmu, ini seperti surga.
Tapi mereka sudah terbiasa dengan pekerjaan mereka, rumah mereka, dan mobil mereka. Mereka begitu terbiasa dengan segala sesuatu. Tetapi mereka tidak siap untuk meninggalkan apa yang mereka miliki. Maksud saya tinggalkan semuanya dan pergi? Jadi Daniel sedih karena rakyatnya. Keputusan itu datang. Dan mereka tidak kembali. Mereka benar-benar lupa rumah. Mereka berbicara tentang rumah. Mereka mengatakan mereka merindukannya, mereka mengatakan mereka menyukainya. Tetapi mereka tidak siap meninggalkan apa yang mereka miliki. Setiap kali mereka diminta, Anda dapat kembali. Berapa kali mereka diundang untuk kembali? Berapa banyak keputusan? 3. 3 kali mereka seharusnya kembali. Saatnya pulang. Sudah waktunya pulang. 3 kali. Mereka mengatakan, belum waktunya. Hanya sedikit lebih lama di sini. Ya, kami mencintai rumah, tetapi kami belum siap untuk pergi. Kami tidak siap untuk menyerahkan segalanya dan pergi begitu saja. Jadi Daniel, sedih karena orang-orangnya lebih memilih untuk tinggal di tempat mereka ditawan di Babel daripada pergi ke Yerusalem. Namun, ada alasan kedua mengapa dia sedih. Apakah Anda tahu alasan keduanya? Sangat sederhana. Ada kelompok yang kembali saat pertama kali. Ada kelompok yang kembali saat kedua, ada kelompok yang kembali saat ketiga. Apa yang terjadi pada ketiga kelompok itu? Apakah mereka hanya pergi ke sana dan orang-orang yang hidup 70 tahun di Yerusalem berkata, "Baik, Anda dapat memiliki semuanya kembali." Saat mereka pulang, mereka menghadapi tantangan yang hebat, penganiayaan yang hebat. Orang-orang, pada dasarnya adalah orang Samaria, yang menghuni negara itu setelah Israel ditaklukkan dalam penawanan. Orang-orang itu membangun rumah, menanami kebun, mereka mencari nafkah di negara itu. Dan setelah 70 tahun dan kemudian antara pemulangan yang pertama dan pemulangan yang ketiga. Anda berbicara tentang lebih dari 120 tahun. Dalam semua periode waktu itu, mereka sudah memiliki sesuatu di sana. Mereka tidak ingin melepaskan begitu saja, dan mengembalikannya ke orang buangan ini. Hei, kamu telah pergi selama lebih dari 100 tahun. Tinggalkan aku sendiri, ini rumahku sekarang. Anda memahami saya? Jadi orang-orang itu menggunakan segala cara yang mungkin untuk menghentikan Israel mendapatkan kembali negara mereka. Orang-orang itu bahkan menyerang mereka dengan cara yang sangat kejam. Orang-orang itu menyebarkan desas-desus palsu termasuk kepada Raja Persia untuk menghentikan mereka membangun kembali Yerusalem. Anda ingat? Jadi Daniel sedih. Beberapa dari mereka tidak ingin kembali. Mereka yang kembali, mereka menghadapi banyak serangan dari musuh. Dan Daniel sangat sedih, sehingga dia berpuasa dan berdoa selama 3 minggu. Sekarang dengarkan ayat 4. Ayat 4. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar. Kenapa dia memberitahukan hari itu? Apakah itu penting? Mungkin itu hanya sebuah kata yang seharusnya tidak ada dalam Alkitab. Apakah itu penting? Mengapa? Anda tahu hari apa di sana? Mari kita pergi ke slide berikutnya, dan Anda akan tahu apa yang ada di sana. Tanggal 21 bulan pertama. Itu tepat setelah Paskah. Jadi itu memberitahu saya bahwa selama Paskah, Daniel berpuasa. Untuk seluruh perayaan Paskah, dia sedang berpuasa dan berdoa. Apa artinya? Mari kita pergi ke yang berikutnya. Tentang apa Paskah itu? Sekarang mudah, Anda lihat, Anda memiliki jawabannya. Paskah adalah untuk merayakan pembebasan Tuhan. Melihat ke belakang, pembebasan Tuhan dari Mesir, dari perbudakan. Ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir dari dunia. Tetapi melihat ke depan, pembebasan dari dosa, karena Mesias akan datang dan membebaskan mereka. Apa itu Paskah? Melihat kembali pembebasan dari Mesir. Menantikan pembebasan akhir. Mesias akan datang. Dalam perayaan Paskah ini, Daniel tidak bertemu dengan yang lain. Tidak makan, tidak minum, tidak bergembira, ia hanya berdoa. Jadi sesuatu terjadi pada saat Paskah. Israel mengambil darah anak domba dan menaruhnya di tiang pintu. Apakah Anda ingat? Dan karena mereka memiliki darah anak domba di tiang pintu, anak-anak mereka tidak dibunuh. Sementara anak-anak Mesir dibunuh. Anda ingat? Itu apa artinya? Anda ingat, Abraham mengalami cerita yang sama. Dia seharusnya mengorbankan anaknya dan Tuhan menunjukkan kepadanya seekor domba. Dan kata yang di sana,
Nama tempat itu adalah Jehovah Jireh. Itu artinya dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Inggris, Tuhan akan menyediakan. Apa artinya Paskah? Terlepas dari apakah itu masa lalu, sekarang atau masa depan, Tuhan akan menyediakan. Jadi Paskah adalah tentang Tuhan menyediakan. Daniel benar-benar memanggil Tuhan dan meminta, "Saya ingin Engkau memberikan solusi untuk situasi ini." Jadi dengan latar belakang pasal ini, maka saya dapat memberitahu Anda, pasal 10, 11 dan 12. Dibandingkan dengan pasal-pasal lain dalam kitab Daniel yang membicarakan tentang sejarah, peristiwa besar dalam sejarah, kekuatan besar bangsa, kerajaan, yang ada hubungannya dengan umat Tuhan. Pasal-pasal ini lebih banyak berbicara tentang kebutuhan Daniel di tempat itu, pada waktu itu. Menjawab doa Daniel tentang umat Tuhan, umat Daniel pada waktu itu. Kebanyakan berbicara tentang situasi itu. Namun, pasal-pasal itu berbicara tentang beberapa nubuatan dari pasal-pasal lain. Dan pasal itu berbicara tentang peristiwa paling akhir. Karena setiap nubuatan berulang setidaknya 2 kali, jika tidak 3 kali beberapa dari mereka. Dan saya dapat memberi Anda bukti. Jadi pasal ini juga, pasal 10, 11, dan 12 berbicara tentang peristiwa akhir dan Anda akan melihatnya. Ayat 5 dan 6. Kuangkat mukaku, lalu kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan. Kita sudah membaca ayat ini. Saya akan membiarkan Anda membaca. Apakah Anda melihat deskripsi orang yang muncul sebagai imam besar? Apakah Anda melihat ayat lain dalam Alkitab yang memiliki deskripsi yang sama? Ada petunjuk? Siapa saja yang mendengarkan? Ya, Wahyu. Terima kasih. Bukankah saya katakan lagi dan lagi bahwa kitab Wahyu dan Daniel berjalan paralel? Setiap poin dalam kitab Daniel, Anda dapat menemukannya dalam kitab Wahyu. Jadi itu di dalam Wahyu. Mari lihat. Tidak, belum. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Lalu Daniel, ayat 8. Hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali. Baiklah, ayat 10. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Baik, mari kita pergi ke Wahyu. Yohanes memiliki pengalaman yang sama, penglihatan yang sama, deskripsi yang sama. Wahyu pasal 1 ayat 13-16. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, apa yang dia lihat di sana? Ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah. Dan Anda bisa membacanya sendiri. Dia bagaikan bulu yang putih metah. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Anda mengatakan, nah ini adalah deskripsi yang sama dan Anda benar. Ini adalah orang yang sama yang ditunjukkan kepada Daniel. Sekarang dia muncul kepada Yohanes. Baik, apa yang terjadi dengan Daniel? Daniel jatuh seperti orang mati. Jika Anda terus membaca ayat 16, dan kemudian ayat 17 dan ayat 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Sama seperti Daniel, dan dia menyentuhku dan dia berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup. Siapa itu? Siapa yang mati dan dia hidup? Siapa itu? Ini adalah Yesus. Tentu. Dan saya memegang segala kunci maut. Jadi siapa makhluk mulia ini, yang juga muncul kepada Yehezkiel tapi saya tidak akan membahasnya. Muncul kepada Daniel dan muncul kepada Yohanes. Siapa orang itu? Siapakah imam besar itu? Baik, itu adalah Yesus. Saudara-saudara, ketika Yohanes berada di pengasingan, dan dia putus asa dan dia berdoa, Yesus muncul kepadanya. Ketika Daniel putus asa dan dia berdoa, Yesus menunjukkan dirinya kepadanya, untuk mendorongnya. Tidakkah Anda melihat ini menggembirakan? Saya ingin melihat pesan itu. Ketika segala sesuatunya tampaknya tidak berjalan dengan baik, Anak Allah sendiri ada di sana. Di sisimu untuk menghiburmu, untuk memberimu keberanian. Tidakkah Anda melihat kebaikan itu? Secara konsisten di seluruh Alkitab. Jadi mari kita terus membaca. Apa reaksi orang-orang yang bersama Daniel? Jika Anda pergi ke ayat berikutnya, Daniel pasal 10 ayat 7. Orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Mengapa?
Daniel terbuka untuk menerima penglihatan. Dan yang lainnya dipenuhi kengerian dan lari dan bersembunyi. Apa bedanya? Apa bedanya? Sebelum saya memberikan jawabannya, apakah ada ayat lain di dalam Alkitab, di mana Anda melihat deskripsi yang sama, orang-orang berlari dan bersembunyi? Apakah ada ayat lain di dalam Alkitab? Wahyu pasal 6, terima kasih. Mari kita bahas ke sana. Wahyu 6 ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami. Anda melihat deskripsi yang sama? Beberapa orang mengatakan ini adalah Tuhan kita, dalam Yesaya 25 ayat 9. Ini adalah Tuhan kita. Mereka melihat ke atas dan mereka berkata, kami telah menunggunya. Dia akan menyelamatkan kita. Kami telah menunggunya. Kami akan senang, bersuka cita dalam keselamatannya. Apa bedanya? Beberapa dari mereka bersuka cita. Daniel, Yohanes. Mereka senang melihat Yesus. Mereka mungkin jatuh, tapi mereka bahagia. Mereka tidak lari, mereka tidak bersembunyi. Dan beberapa orang merasa ngeri, dan lari dan bersembunyi. Apa bedanya? Bagaimana menurutmu? Ya. Saya pikir sangat sederhana, kondisi hati. Apakah Anda tidak setuju dengan saya? Saya tidak berpikir itu ilmu roket. Daniel terbuka untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan itu bukan pertama kali dalam hidupnya ketika dia melakukannya. Sebagai kebiasaan sehari-hari, sebagai kebiasaan. Dia biasa berbicara dengan Tuhan setiap hari, setiap hari, setiap hari. Setiap pagi, setiap siang, kamu ingat berapa kali sehari? 3 kali sehari. Bagi Daniel, ini adalah kehidupannya. Berdoa, belajar firman-Nya. Daniel memiliki hubungan dengan Kristus. Dia mengenal Kristus. Ini bukan pertama kalinya dia berbicara dengan Kristus. Tidak ada alasan untuk melarikan diri. Yohanes, dia mengenal Kristus. Dia menghabiskan waktu bersama Kristus bukan? Dia terbiasa berdoa. Dia terbiasa mempelajari Alkitab. Dia memiliki hubungan dengan Kristus. Tetapi orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, mereka tidak dapat berdiri. Saudara-saudara, apakah Anda memahami? Karena tujuan saya bukan untuk mengajari Anda apa yang Daniel atau Yohanes lakukan. Saya berbicara tentang kita, dan tentang akhir zaman. Saya harap Anda tahu itu, bukan? Orang yang memiliki hubungan dengan Kristus, mereka akan berdiri dan bersuka cita. Orang yang tidak memiliki kehidupan rohani sehari-hari akan lari dan bersembunyi. Itu memberitahu saya bahwa pelatihan tidak terjadi ketika Yesus datang. Pelatihan itu terjadi hari ini. Daniel, dalam cara hidupnya, memiliki hubungan dengan Tuhan. Mungkin dia gemetar karena kemuliaan, tapi dia senang melihat juru selamatnya. Dia siap berkomunikasi dengan Tuhan. Dia tetap di tempatnya dan dia mulai berbicara. Sejauh ini kita berbicara tentang Mikhael yang muncul dalam penglihatan kepada Daniel. Tetapi ada 2 karakter lain, Raja Utara dan Raja Selatan. Dan ini adalah bagian yang sulit. Saya tidak tahu apakah kita akan menjawabnya. Jadi dalam waktu dan lokasi Daniel. Karena Anda tidak bisa mengatakan utara dan selatan dari Amerika, Anda harus pergi ke lokasi itu. Baik, siapa Raja Utara di lokasi itu, dan siapa Raja Selatan? Sangat sederhana, Anda lihat di peta. Sebelah utara dari dia adalah Asyur. Sebelah selatan dari dia adalah Mesir. Apakah Anda setuju dengan saya? Dan Anda tidak harus setuju, saya tidak peduli jika Anda setuju. Itu ada di peta, ya. Ketika Alexander yang Agung meninggal. Jika Anda ingat, ada 4 jenderal yang menggantikannya. Sekarang keempat jenderal itu bertarung di antara mereka sendiri untuk mendapatkan kekuasaan dan wilayah. Tapi 2 dari mereka sangat kuat. Satu di sebelah utara, Seleukus, raja atas Asyur. Satu lagi di sebelah selatan, Ptolemy, raja atas Mesir. Sekarang kedua raja itu sangat spesifik dalam 2 hal. Yang di utara, ingin memaksakan agamanya kepada semua orang di sekitarnya. Dan dia akan pergi dan menganiaya. Apakah Anda ingat satu contohnya? Antiochus Epiphanes. Apakah kamu ingat? Dia pergi ke Israel dan dia mengorbankan babi di altar Tuhan. Dan dia berkata, aku akan membunuh kalian semua, jika kalian tidak menyembah Tuhanku seperti yang aku sembah. Jadi Raja Utara, mencoba memaksakan semua orang, penyembahan palsunya. Raja Selatan sangat spesifik dalam sesuatu. Dia berkata, tidak ada Tuhan. Tidak ada penyembahan, dan dia berusaha membatasi ibadah. Tidak ada yang harus menyembah Tuhan di bawah kerajaan saya. Ibadah itu harus dihentikan. Lalu apa saja spesifikasi keduanya? 1. Mencoba memaksakan penyembahan palsu. Yang satu lagi, mencoba memaksakan ateisme. Tidak ada penyembahan, tidak ada Tuhan.
Apakah Anda mengikuti sejauh ini? Jadi izinkan saya menyarankan bahwa Raja Utara yang mewakili kekuatan apapun yang akan memaksakan agama palsu. Apa yang saya katakan? Mewakili apa? Raja itu saja. Kekuatan apapun yang akan memaksakan agama palsu. Dan Raja Selatan, yang mewakili kekuatan apapun yang membatasi agama. Anda mengikuti saya sejauh ini? Mereka tidak hanya mengacu pada Seleukus dan Ptolemy. Tetapi mereka merujuk pada seluruh sejarah termasuk di zaman akhir. Dan saya akan membuktikannya dari Alkitab. Bahkan dikatakan dalam Daniel 11 dan 12. Dan ini berbicara tentang kesesakan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Anda ingat, dalam Daniel 12 ayat 1, akan ada kesesakan yang besar. Seberapa besar? Seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia. Baik. Sekali lagi. Raja Utara mewakili lebih dari sekedar Seleukus. Mewakili kekuatan apapun yang akan memaksakan agama palsu. Raja Selatan lebih dari sekedar Ptolemy. Setiap kekuatan sepanjang sejarah yang akan membatasi agama. Kita hidup di akhir zaman akhir. Di waktu akhir. Kita tahu tanda-tandanya. 1798. Apakah saya benar atau 1789 atau 98? Baik, 1798. Akhir zaman. Kita tahu dari nubuatan Yesus, dari tanda-tanda, dari kitab Wahyu. Nubuatan Daniel, akhir zaman dimulai pada tahun 1798. Dan ada cukup banyak peristiwa. Kita berbicara tentang hal itu di sekolah Sabat. Cukup banyak peristiwa, banyak tanda yang diramalkan di dalam Alkitab. Yang terjadi untuk memberitahu kita kapan akhir zaman. Segmen terakhir sejarah dimulai. Pada periode terakhir. Dengarkan baik-baik sekarang, sebelum masa percobaan berakhir. Sebelum dikatakan, sudah selesai. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus benar. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Sebelum itu terjadi. Sebelum itu terjadi, sesuai dengan nubuatan, menurut Yesus. Sebelum itu terjadi. Selama penghakiman, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Pekabaran 3 malaikat harus diberitakan ke seluruh dunia. Nah inilah yang dikatakan Alkitab dalam kitab Daniel. Sebelum itu terjadi, pada periode terakhir, raja-raja di utara dan di selatan akan menampakkan diri mereka lagi. Disitulah saya akan membahasnya. Jadi raja-raja yang mempengaruhi umat Tuhan. Mereka dalam sejarah mengatakan, bahwa Raja Utara akan melawan Raja Selatan. Dan yang ini akan berkata, Anda harus menyembah seperti cara saya menyembah. Yang satu ini akan mengatakan, tidak ada Tuhan, saya tidak akan menyembah. Dan mereka selalu bertengkar. Dan siapa yang ada di antara mereka? Siapa yang tepat di tengah? Umat Allah, Israel. Dan sesekali sejarah mengatakan bahwa Raja Utara dan Raja Selatan akan bersatu, percaya atau tidak, untuk melawan umat Tuhan. Jauh sebelum semuanya selesai. Alkitab mengatakan bahwa Raja Utara dan Raja Selatan, tepat sebelum Yesus datang, tepat di akhir, akan bersatu. Mereka akan mulai menganiaya lagi. Salah satunya, memaksakan ibadah palsu dan salah satunya memaksakan ateisme. Dan akhirnya mereka akan bersatu bersama. Untuk melawan umat Tuhan. Itu akan terwujud kembali. Terima kasih. Itu adalah slide yang tepat. Jadi saudara-saudara, izinkan saya memberi Anda gambaran. Jika akhir zaman dimulai pada tahun 1798, apa yang terjadi setelah itu? Tidak seperti sebelumnya dalam sejarah. Agama-agama palsu mulai mendapatkan kekuasaan dan pengaruh. Protestanisme mulai menyimpang dari Alkitab. Ateisme menjadi terlihat. Evolusi Darwin. Saat itulah dimulai. Pada saat itu, spiritualisme mulai menjadi kuat. Ngomong-ngomong, ateis. Mereka tidak malu lagi. Mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki pretensi. Anda tidak perlu berdoa di sekolah. Anda tidak perlu memiliki 10 perintah dimanapun. Anda tidak bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan. Tidak ada lagi kebebasan berpendapat. Anda harus menjaga pembicaraan di depan umum. Anda tidak berhak berpendapat. Engkau tidak bisa sembarangan mengucapkan apa yang Alkitab katakan. Engkau perlu melihat situasinya. Dan saya tidak akan membahas topik apapun. Saya hanya mengatakan tidak ada kebebasan lagi. Kita tidak harus setuju.
Tapi saya harus memiliki kebebasan berbicara, bukan? Kebebasan beragama, kebebasan beribadah, kebebasan berbicara. Tidak lagi. Periode terakhir sejarah, ketika Injil diberitakan di mana-mana, agama-agama palsu akan mendapatkan kekuatan. Sampai-sampai memaksakan penyembahan mereka kepada semua orang. Pada saat yang sama, ateisme akan mendapatkan kekuatan. Memaksa semua orang untuk tidak percaya kepada Tuhan. Komunisme. Komunisme, hanyalah kutipan tertutup dari penjelasan tentang kitab Daniel. Komunisme, itu mengambil begitu banyak dunia. Saya dibesarkan dalam komunisme. Anda tidak dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Anda tidak dapat berbicara tentang Tuhan. Anda tidak dapat berbicara tentang Alkitab, tidak bisa membawa Alkitab di negara ini. Anda akan kehilangan kebebasan Anda, bahkan hidup Anda. Apakah Anda penasaran? Pergilah ke Korea Utara, dan lihat apakah Anda bebas mengkhotbahkan yang Anda inginkan dan percayai apa yang Anda inginkan. Anda pergi ke kamp kerja paksa, dan mereka membunuh Anda di sana. Komunisme adalah berperang melawan Tuhan. Saat kita mendekati akhir zaman, banyak gereja Protestan akan semakin dipengaruhi oleh ajaran palsu, menyimpang dari Alkitab. Mereka akan berusaha memaksakan penyembahan palsu. Mereka akan melawan perintah Allah. Mereka akan melawan orang-orang yang mengkhotbahkan Alkitab. Anda tahu itu dari Alkitab, bukan? Apakah kamu siap? Komunisme, Illuminati, Freemasonry, spiritualisme, ateisme. Semuanya akan mendapatkan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya dan mereka akan berperang melawan agama. Melawan perintah Tuhan, melawan doa, melawan Tuhan, melawan apapun. Mereka akan berperang melawan Tuhan dan melawan umat Tuhan. Dan jangan katakan itu kecil, itu tidak kecil. Ini penting dan itu akan menjadi sulit. Kedua kekuatan ini, agama palsu dan ateisme, pada akhirnya mereka akan bersatu bersama. Untuk memaksa umat Allah meninggalkan ibadah mereka, dan Alkitab dan perintah Allah. Pada waktu itu, Alkitab berkata dalam Daniel 12. Dengarkan baik-baik, karena ini adalah akhir dari kitab Daniel. Pada saat itu, ketika kedua kekuatan ini akan bersatu. Apakah dua kekuatan itu? Agama palsu. Apa itu agama palsu? Orang baik yang tidak mengikuti Alkitab. Agama palsu dan ateisme, ketika mereka bersatu. Dan mulai berperang, menganiaya umat Tuhan pada waktu itu. Dengarkan baik-baik. Daniel 12 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu juga akan muncul Mihael, pemimpin besar itu, dan sebagainya. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi. Penganiayaan, bahkan sampai pada waktu itu. Waktu apa? Waktu apa? Waktu apa? Pada kedatangan kedua, tepat sebelum ketika Mihael berdiri. Tepat sebelum kedatangan kedua, akan ada penganiayaan. Pada saat itu, umat Tuhan akan dibebaskan. Setiap orang yang namanya tertulis dalam kitab, dan banyak yang tidur, ngomong-ngomong, di mana orang mati? Tidur di dalam debu tanah, akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, kapan kebangkitan akan terjadi? Ada di Yohanes 5. Yesus berkata tentang Lazarus, pada hari terakhir. Itulah yang Alkitab saya katakan. Jadi kapan kebangkitan itu terjadi? Pada hari terakhir. Jadi saudara-saudara, nubuatan ini tidak hanya mengacu pada waktu Daniel. Itu mengacu pada waktu hari terakhir, ketika Yesus datang. Mari saya perjelas sedikit. Siapa Mihael? Siapa Mihael? Karena beberapa gereja mengatakan bahwa dia adalah seorang malaikat. Siapa Mihael? Di pasal 10, dia disebut salah satu pemimpin terkemuka. Mari kita letakkan slide-nya. Di pasal ini, dia adalah pangeran besar yang berdiri, menghadapi dosa dan membebaskan umatnya. Siapa Mihael? Jika Anda melihat ke dalam konkordansi Alkitab, nama Mihael. Jika Anda pergi ke semua ayat di mana dia disebutkan dalam Alkitab, saya akan memilih satu atau dua. Yudas ayat 9. Dia disebut penghulu malaikat, malaikat agung. Apa itu penghulu malaikat? Dia disebut pangeran utama. Pangeran besar akan berdiri. Yudas 9, penghulu malaikat. Apa itu penghulu malaikat dalam terjemahannya? Itu ada di sana. Diterjemahkan sebagai satu di atas semua yang lain. Atau satu di atas semua malaikat. Pemimpin atas para malaikat. Dan beberapa orang berdasarkan itu, mengatakan bahwa dia adalah seorang malaikat yang lebih besar dari malaikat lainnya. Tapi itu tidak dikatakan demikian, karena jika Anda terus membaca. Di kitab Wahyu 12, dikatakan ada perang di surga. Mihael dan para malaikatnya berperang melawan naga itu. Siapa naga itu? Dan naga dibuang dari surga.
Siapa yang berperang melawan setan? Yesus. Baik. Mari kita lanjutkan. Jadi izinkan saya mengklarifikasi. Siapa Mikhael? Petunjuknya tepat di namanya. Terjemahan dari bahasa Yunani, dari bahasa Ibrani, maafkan. Kata Mikhael adalah ini. Siapa yang seperti Tuhan? Dan itu bukan pertanyaan, siapa yang seperti Tuhan? Itu adalah penegasan. Dalam tata bahasa Yunani, pernyataan keterangan. Ini adalah orang yang seperti Tuhan. Apakah Anda memahami saya? Terjemahan lain yang merupakan terjemahan yang lebih baik adalah seperti ini. Seseorang seperti Tuhan. Siapa Mikhael? Dia seperti Tuhan, dia bukan malaikat. Saya ingin mengusulkan sesuatu hari ini, dan Anda tidak harus setuju dengan saya. Ada terlalu banyak hal dalam Daniel yang tidak kita ketahui secara pasti. Beberapa hal yang saya tahu, tapi tidak yakin. Dan beberapa hal yang saya tidak tahu, dan kita bisa berdebat selamanya. Tidak perlu berdebat. Jika Anda bertanya kepada saya apa itu 1290 hari atau 1335 hari. Saya punya ide, tapi saya tidak yakin. Dan Anda dapat berbicara dengan saya setelah khotbah dan saya akan memberitahu Anda ide saya. Tapi kita tidak perlu berdebat. Hal yang sama tentang Mikhael. Anda tidak harus setuju dengan saya. Saya hanya akan menyarankan, mengusulkan sesuatu kepada Anda. Dan jika Anda tidak setuju, jangan terima. Jadi, Mikhael, seseorang yang seperti Tuhan. Disebut penghulu malaikat. Dan ada banyak gereja dan banyak pendeta, dan pastor yang mengatakan penghulu malaikat adalah malaikat. Baiklah, biarkan saya menjelaskan. Apa kata yang diterjemahkan penghulu malaikat atau malaikat agung? Terjemahannya berarti, seseorang yang merupakan kepala para malaikat. Biarkan saya memberitahu Anda terjemahan dari malaikat agung berarti orang yang menjadi pemimpin para malaikat. Biarkan saya memberitahu Anda bahwa kata malaikat agung tidak digunakan dalam Alkitab untuk orang lain. Malaikat apapun, nama apapun kecuali satu nama. Dan itu adalah Mikhael. Hanya untuk nama ini, kata itu digunakan. Jadi izinkan saya menyarankan apa yang saya sarankan selanjutnya. Dan itu sulit, dan Anda tidak harus setuju. Jika Anda percaya bahwa Tuhan tidak terbatas, apakah Anda setuju dengan itu? Ya, semua orang melakukannya. Baik. Jika Anda percaya bahwa Tuhan itu tidak terbatas, tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir, tidak terbatas dalam kekuatan, kebijaksanaan, tidak terbatas. Maka makhluk yang terbatas, makhluk yang diciptakan seperti manusia, malaikat, tidak dapat sepenuhnya memahami Tuhan. Apakah Anda setuju dengan saya? Untuk memahami Tuhan, Anda harus menjadi seperti Tuhan. Anda harus menjadi Tuhan. Bukan hanya manusia, malaikat tidak dapat sepenuhnya memahami Tuhan. Karena mereka diciptakan, Dia adalah pencipta. Anda mengikuti saya sejauh ini? Jika Anda percaya bahwa Tuhan tidak dapat dipahami sepenuhnya, maka Tuhan mengambil tubuh manusia, Yesus. Sehingga manusia dapat memahami dirinya dan memiliki hubungan. Kemudian biarkan saya menyarankan, bahwa Tuhan dapat mengambil tubuh malaikat. Sehingga malaikat dapat memiliki hubungan dengan Dia. Dan Tuhan dapat mengambil semua jenis tubuh untuk mencapai semua jenis makhluk ciptaan. Jadi makhluk ciptaan dapat memiliki hubungan dengannya. Tidak masuk akal sama sekali. Jadi terserah kamu, kita tidak perlu berdebat, tetapi saya percaya, dari Alkitab saya, bahwa Tuhan ingin memiliki hubungan dengan makhluk ciptaannya. Anda memahami saya, dan untuk memiliki hubungan, Dia harus mencapai level mereka. Sehingga mereka benar-benar bisa memahaminya. Dan Anda tidak harus setuju, saya tidak masalah dengan itu. Oleh karena itu, malaikat agung, yang digunakan hanya untuk Mikhael, menurut saya pribadi, bukanlah malaikat di atas para malaikat. Itu adalah Yesus, Mikhael, yang merupakan kepala para malaikat. Mencoba berkomunikasi dengan para malaikatnya. Sedemikian rupa sehingga para malaikat juga dapat memiliki hubungan dengannya, bukan hanya saya dan Anda. Anda memahami saya? Jadi menurut saya bahwa Mikhael tidak lain adalah Yesus Kristus. Dan dia menunjukkan dirinya kepada Daniel, dan dia menunjukkan dirinya kepada Yohanes. Dan dia menunjukkan dirinya kepada Anda dan kepada para malaikat. Dan dia menunjukkan dirinya kepada semua makhluk ciptaan, dan dia terus menunjukkan dirinya. Dan dia terus mendorongmu ketika Anda membutuhkan bantuan. Dan dia terus menjangkaumu dan menyelamatkanmu ketika Anda membutuhkan keselamatan. Dan dia terus mendukungmu ketika Anda membutuhkan kenyamanan dan dukungan. Dan dia terus melakukan itu, lebih baik daripada yang bisa dipahami siapapun. Dan bagi Anda untuk memahaminya, dia harus mencapai level apapun Anda. Apakah itu masuk akal? Dan tentu saja kita tidak dapat memahami Tuhan. Dan kita akan memahami lebih banyak lagi ketika kita masuk surga. Tapi sampai saat itu, ini sudah cukup bagiku. Sekarang, saat kita menyimpulkan, saat kita menutup, izinkan saya mengatakan ini. Poin terpenting dalam kitab Daniel adalah: nomor 1. Tuhan memegang kendali.
Dan Anda mendapatkannya di pasal 1, 2 dan 3, dan lainnya juga. Tentu pasal 7. Nomor 2, firman Tuhan telah dan akan digenapi persis seperti nubuatan. Nomor 3, Tuhan sangat mengasihimu sehingga Dia memberikan Yesus putranya. Dan di dalam Yesus, Anda dapat diampuni, dibersihkan, dan dipulihkan sepenuhnya. Pasal 8 dan 9. Anda memahami saya, meringkas seluruh buku. Selanjutnya, Tuhan akan segera datang, Mikhael, pada saat itu, Dia akan muncul. Tuhan akan segera datang dan Dia akan segera menangani dosa. Dan menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya. Apakah kamu tidak bahagia? Kita harus mengatakan amin dengan sepenuh hati. Ini akan berakhir. Berikutnya, Tuhan menang. Bukankah itu baik? Tuhan menang. Dan yang terakhir dan Dia akan membebaskan umatnya. Terlepas dari apa yang mungkin harus Anda lalui, Dia akan membebaskan umatnya. Apakah kamu tidak menyukainya? Itu kabar baik. Saya ingin memberimu cerita dan kemudian kita selesai. Cerita ini mengatakan bahwa ada seorang gadis kecil, dan dia sedang membaca buku. Dan sang ayah mendengarnya menangis, dan datang kepadanya, dan dia sedang membaca bukunya. Apa yang salah? Orang jahat terus memukuli orang baik. Itu hanya sebuah buku. Jangan dibawa ke hati. Ini hanya sebuah buku. Dan sang ayah pergi, dan dia terus membaca, dan sang ayah kembali. Dan dia mendengarnya, jangan khawatir, bertahanlah di sana, ini akan menjadi sangat baik untukmu. Dan ayah berkata, dengan siapa kamu bicara? Dia berkata, oh, orang-orang baik dari buku itu. Apa yang kamu katakan? Yah, saya sangat tersita, saya sangat kesal. Karena orang jahat terus memukuli orang baik. Sehingga saya hanya ingin menutup buku. Tapi saya penasaran, jadi saya membuka halaman terakhir dan saya membaca akhir buku. Dan Anda tahu apa? Ini akan menjadi sangat baik untuk orang-orang baik. Sangat bagus. Jadi saya berbicara dengan mereka dan saya berkata, bertahanlah di sana. Sabar saja, ini akan benar-benar akan baik untukmu. Ini akan menjadi baik, tunggu saja. Saudara-saudara, kita telah membaca akhir buku ini. Itulah yang telah kita lakukan. Kita telah membaca akhir buku ini dari awal. Dan saudara-saudara, bertahanlah di sana. Akan menjadi sulit terlebih dahulu, sebelum ini menjadi lebih baik. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa itu akan menjadi sangat, sangat bagus. Mikhael akan berdiri dan dia akan melakukan keadilan. Dan dia akan menyelesaikan masalah ini dan dia akan membebaskan umatnya. Karena Tuhan pada akhirnya menang. Dapatkah Anda mengatakan bersama saya, Tuhan menang? Oh ayolah, apakah Anda percaya apa yang Anda katakan? Katakanlah, Tuhan menang. Apakah Anda percaya itu? Apakah Anda percaya Alkitab? Tuhan menang dan Dia akan membebaskan umatnya. Ini akan menjadi sangat baik. Apakah Anda percaya bahwa Yesus datang lagi? Oleh sebab itu Anda harus bertahan di sana. Dan itu tidak jauh. Anda mungkin merasa seperti Daniel, bahwa Raja Utara dan Raja Selatan menempatkan Anda tepat di tengah. Dan mereka menyerang Anda dari segala arah. Dan Anda mungkin merasa seperti Daniel, bahwa hal-hal gantinya menjadi lebih baik, menjadi lebih buruk, dan ini akan menjadi lebih buruk. Tapi saya mengundang Anda untuk mengingat bahwa itu semua akan baik. Dan Tuhan menang. Jadi saudara-saudara, apakah Anda ingin menjadi bagian dari kelompok itu? Jika Anda benar-benar ingin, Anda benar-benar perlu melakukan seperti Daniel, dan seperti Yohanes. Anda perlu bukan saat itu, tetapi sekarang. Untuk memiliki hubungan sehari-hari dengan Kristus. Karena reaksi orang-orang ketika Yesus datang adalah, apakah ini Tuhanku? Mereka tidak akan lari, mereka akan bersukacita. Atau lari dan bersembunyi, dipenuhi dengan kengerian. Dan perbedaan antara keduanya adalah apakah Anda memiliki hubungan dengan Kristus. Hari ini, bukan besok. Anda ingat cerita yang saya ceritakan dulu. Orang Turki yang menjual es krim. Hari ini Anda bayar, besok gratis. Dan saya menemuinya keesokan harinya dan saya berkata, oke, saya ingin es krim gratis. Bayram Hasan. Dan dia berkata, hari ini, Anda bayar, besok gratis. Saya berkata, tapi itulah yang Anda katakan kemarin, hari ini saya mendapatkannya secara gratis. Tidak, saya mengatakan bahwa besok Anda mendapatkannya secara gratis. Baik, saya akan datang besok. Saya pergi keesokan harinya. Dia berkata, nak hari ini kamu bayar. Saya berkata, kapan besok? Dan dia berkata, apakah kamu bodoh? Besok tidak pernah datang. Saudara-saudara, jika kita tidak berdoa hari ini, kita tidak akan berdoa besok. Itu berita buruknya. Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu bertarung. Mikhael akan berperang untukmu. Mikhael akan menghiburmu. Orang yang seperti Tuhan akan datang dan menghibur Anda ketika Anda membutuhkan bantuan. Tetapi Anda harus memiliki hubungan dengannya. Dan itu harus dimulai hari ini.
Tuhan menang, dan Dia akan membebaskan semua orang yang memiliki hubungan dengannya. Amin. Ya Tuhan, betapa seringnya kami seperti anak kecil. Merindukan dan menantikan Natal dan Tahun Baru dan permainan playoff dan perjalanan. Dan waktu keluarga. Ya Tuhan, tolong kami untuk rindu bersama Yesus. Untuk merindukan Tuhan, untuk dibebaskan dari dosa oleh-Mu. Oh Tuhan, ajari kami untuk menghabiskan waktu dengan-Mu. Berlutut dengan firman-Mu, mendengarkan suara manis dari Roh-Mu. Kami berdoa dalam nama Dia yang berkata, lihatlah, aku datang dengan segera. Sesungguhnya datanglah Tuhan Yesus. Amin.